Siapa itu Ustaz Topan? Posda Itmi. Kalau umroh aja ada nggak? Ada nih Kak, untuk umrohnya di bulan Januari itu di tanggal 24 ya Kak ya. Di tanggal 24 paket 9 hari nih. Kalau Kakak ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke admin yang ini nih. Admin nomor admin 1 bisa langsung chat wawanya. Ada ya Kak ya, kalau umroh aja ada di bulan Januari itu di tanggal 24 Januari nih. Bisa tanya ke admin langsung nih. Rawati, ada yang ingin ditanyakan terkait untuk umroh dan Rawati, ada yang ingin ditanyakan terkait untuk umroh dan tempat dipersilahkan. Mari kita sambil menunggu 5 hari kita bersolat bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim alaihi Hamdan wa syukran lillah wa salam. Terangin punya apa ini? Bermahal sama ini beda ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang pertama sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Al-Fatihah untuk para masyayikh, untuk para guru-guru, untuk para asatid yang hari ini walaupun ikram dan taklim setiap saat setiap waktu, secara seremonial adalah hari guru. Kata ulama, laulal murabbi ma araftu rabbi ma araftu rabbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ucapan jazakillah kepada Ibu Hajah Yan Fatma selaku tuan rumah hari ini untuk podcast yang kedua kali beserta Ustaz Topan, Bu Zen dan Dr. Agung yang sedang membimbing jamaah khairah. Doakan kita di Masjidil Haram. Ustadz Hasan Al-Farizi, Ketum ITMI dan pembimbing khairah juga, pembina Al-Khairah juga sedang tugas di luar kota. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Ya, tema kita hari ini luar biasa. Tadi ayat yang dibacakan Ustadz Topan tentang kemuliaan ahlul ilm, tentang al-iman wal ilm. Nah, dua hal ini adalah modal fundamental, modal dasar seorang guru. Karena guru tidak hanya sekedar mu'allim. Kalau mu'allim itu transfer knowledge. Dia mengajarkan kerja keras tapi malas misalnya. Mengajarkan dermawan tapi pelit. Mengajarkan dia untuk rajin tahajud tapi subuh kesiangan. Itu cuman mengajarkan. Tapi ini guru itu tidak hanya sekedar guru tapi murabbi. Makanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jadi ada tanggung jawab intelektual, ada tanggung jawab moral, dan ada tanggung jawab secara sosial. Ya, kita lihat fenomena sekarang ini, banyak yang guru-guru dilema, Sotopan ya. Mau dikerasin, karena kita sudah di era sekarang ini, didiemin, anak-anak ngelunjak biasanya. Tapi dikerasin terkadang kita terbentur oleh anak ini. Harusnya ada Uskon sama Ricky Martin, Ustadz Ricky Martin, yang secara hukum
hukum nasionalnya, tapi kita pakai perspektif agamanya. Padahal Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani walau harfan wajan. Saya ini abadnya, saya ini hambanya orang yang mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Kalau kita belajar Bismillahirrahmanirrahim, itu aja udah 19 huruf. Kalau kita belajar seluruh Al-Fatihah berapa huruf? Apalagi belajar dari seluruh Al-Quran, 30 juz, 114 surat, kalau anaknya pulang ngadu, kalau sekarang waduh dilaporin apa Komnas ya. Ya ini Pak Anwar Menteri, siswa bolos disalahin, nilai rendah, Ustaz itu kalau santri nggak hafal misalnya wadduha, saya hukumnya nggak fisik, sekarang udah nggak bisa. Saya hukum suruh menulis surat yang tidak hafal itu 20 kali. Jadi kalau hari ini dia nggak hafal, dia punya 20 tulisan dan besok dia paling lancar. Karena secara teori orang yang hafal menulis itu hafal melafadzkan. Tapi orang yang hafal melafadzkan belum tentu hafal menulis. Al-Fatihah semua hafal ya. Al-Ikhlas, Falak, Anas semua hafal. Ayat kursi semua hafal. Tapi kalau suruh nulis ayat kursi belum tentu bisa. Jadi orang yang kitabahnya bagus, menulisnya bagus, itu melafadzkannya bagus. Karena kita kadang sama ya, hanya mendengarkan. Kita Al-Fatihah ini kan hafal sebelum bisa baca. Ya. Lagu Indonesia Raya kita nggak pernah ngapalin ya. Karena dia dengar setiap Senin upacara aja. Sebelum bisa baca kita hafal. Dan banyak hal-hal yang kita hafal dulu sebelum baca. Nah, padahal perintahnya Iqra. Ya, jadi kita apresiasi pada guru seluruh Indonesia. Tapi jangan hanya dibatasi guru formal. Tadi di IG saya itu guru-guru formal ini pada dapat apa namanya buket ya. Angpo itu ada 5.000, 10.000, bahkan kemarin anak saya itu diminta 25.000 untuk dikumpulin wali murid untuk persembahan. Nah ini guru-guru pesantren, guru-guru madrasah, guru-guru seperti pesantrennya Ustaz Hebat, pesantrennya Ki Hasan, ustadz-ustadz ini jarang terjadi guru-guru TPQ, karena dia yang mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan Islam. Ya, ini kita tidak sempat sapa-sapa ya. Jadi ini pentingnya. Jadi laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau nggak ada guru, kita nggak kenal Allah. Kita bisa wudhu. Terkadang fenomena sekarang sama-sama ustadz itu di jamaah ini tidak bisa dibohongi. Guru yang ngajarkan alibata, yang ikra, yang mimpin jamaah, mimpin tahlil, mimpin yasin gitu di kampung. Terus ada yang penceramah, mohon maaf kita juga penceramah juga, yang kadang hanya 5 tahun sekali, setahun sekali, tapi mereka di ikram lebih luar biasa. Duduk paling depan, prasmanan paling tinggi, amplop paling tebal gitu. Pulang bapak saya, guru ngajinya yang setiap hari ngajarin alif ba, ikra, mimpin sholat, mimpin tahlil, mimpin yasinah, bajunya cuma sederhana, di belakang karena gitu. Amplopnya 50.000 itu, ulama 1.000 itu, ulama 10 sekali manggung itu bisa 15 sampai 50 juta. Itu Gus Bahru itu mengatakan terkadang guru TPA yang tidak viral, tidak terkenal, yang ngajar alibak itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan yang sekali cara 50 juta. Iya, sekali tambah 15 juta, 500 lah minimal. Yang dia sebulan hanya dapat berapa guru TPA aja? 200, 100. Kalau di kampung bulan beli minyak istilahnya. Ya, apa? Rembuan itu. Ya, itu. Jadi ikram kepada guru ini bahkan kita memuliakan itu sampai ratus kalau 200. Terus kepada yatama, fuqara, masakin itu lipatnya berapa kalau nggak salah 5. Tahu ilmu bukan berarti menafikan yang itu.
Jadi ternyata sedekah lil muallim, lil murabbi, lil ulama itu nanti saya bacakan kapan-kapan, itu 90 kali 900 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah 100.000 ya kali 900. Kalau jadi tingkat terendahnya manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang satu kebaikan 10. Ini paling, atau masalul ladzina yung asana bila fi kulli subilatin atau habba. Jadi jadi masjid-masjid itu biasa suami istri melakukan hubungan yang halal itu sedekah. Nah, ini yang terakhir ini, jadi ada ceritanya orang miskin di zaman Rasulullah itu. Rasul mengatakan, komplain kepada Kanjeng Nabi SAW. Dia mengatakan, zahaba ahlud dusur bil ujur al kasir. Enak ya, orang kaya itu mati, modalnya, amalnya banyak. Ya sumuna kama nasum. Ramadan kita puasa, dia puasa juga. Cuman wayahujuna wayatamiruna, orang kaya haji umroh, orang kaya. Tapi kita nggak haji umroh. Boro-boro, orang makan aja susah, beras aja nggak ada, listrik aja enggak kan. Kadang uang aja dan patungan gitu kan. Dia sholat kayak kita sholat, kita sholat dia sholat, kita sholat Yusuf Kala sholat, kita puasa, yang punya tahu siapa itu? Yusuf Hamka sholat, gitu. Orang-orang kaya. Tapi wayahujuna wayatamiruna, mereka haji umroh, kita nggak haji umroh. Boro-boro haji umroh, dapur aja nggak ngebol, listrik nunggak, motor itu. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Udah 4 ya. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi tasbih, tahlil, takbir, tahmid sedekah. Nah, amrun bil ma'ruf sedekah. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo podcast, ayo umroh, ayo baca Quran, ayo tilawah, itu sedekah. Nahyun 'anil munkar sedekah. Jangan nyolong, jangan bohong, jangan selingkuh, jangan tipu, jangan selingkuh, jangan tipu, jangan selingkuh, jangan tipu, jangan. Wada'aha fi haram. Kalau kamu lampiaskan ke PSK, hukumnya apa? Dosa. Kalau kepada istri orang, dosa. Kalau kepada istri orang, sedekah. Ketemu orang, senyum. Ketemu yang nagih utang, sedekah. Ketemu orang, senyum. Ketemu yang nagih utang, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Oleh katanya itu bukan indah sekali ya. Jadi guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyakkan kita ini hanya sebatas ketika kita menjadi muridnya, padahal tidak ada bekas ya. Tidak ada bekas guru ya. Guru itu tidak ada bekasnya. Jadi kalau kita ketemuan atau reunian, ketemu dengan guru-guru kita dulu, Masya Allah, kalau bisa cium tangannya, kita muliakan dia agar barokah. Sebab ketika kita durhaka sama guru, maka tidak ada manfaatnya, tidak faedahnya. Ilmu yang didapatkan kemudian dari guru yang kita itu kemudian kita durhaka kepadanya, lantai 4. maka ilmu yang diberikan tidak akan membawa manfaat atau faedah, malah akan menjadi ilmu itu menjadi sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada Posisi apa itu? Sekarang ini Pas notaris atau seorang guru dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa kita lepaskan. Di usia tua pun seperti sekarang ini kita tidak boleh lepas dari namanya guru. Ada namanya guru spiritual yang senantiasa membimbing kita untuk selalu taqarrub ila Allah.
mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita ketika kita senantiasa kondisi yang tempatnya salah, tempatnya keliru. Maka dibutuhkan guru yang membimbing kita. Jangan sampai yang membimbing kita. Jangan sampai tidak pernah ada membimbing kita. Semuanya hasil imajinasi kita. Semuanya adalah kehendak kita, pemikiran kita. Sehingga tidak ada jaminan benar atau salah. Nah, ketika ada pembimbing seperti pembimbing spiritual, guru ulama, kiai, asatidz, ya kan, yang selalu membimbing kita, mudah-mudahan kita bisa menapaki hidup di jalan yang selamat. Pemirsa sekalian yang saya muliakan, terlebih di zaman sekarang ini, zaman era Gen Z, ya, yang luar biasa tantangannya. Bagi seorang guru sekarang ini adalah dengan ya dan sebagainya, ini betul-betul telah menelisik masuk ke dalam setiap pribadi anak-anak murid. Kita mungkin mengajarkan yang normatif, ya kan? Sekarang ini kan anak-anak muda, anak kecil pun bisa mengakses situs-situs yang tidak pantas, ya kan? Situs-situs yang hanya untuk konsumsi orang-orang dewasa. Belum lagi sekarang ini muncul yang bersifat pertemanan. Apakah itu banyak sekali sekarang ini yang bisa menerobos batas-batas guru itu tidak mendidik akhlak. Tidak. Pertemuan guru dengan murid kan hanya ketika sekolah, berapa jam, dan itu pun tidak cuma satu siswa atau siswi, tidak privat, tetapi kan banyak. Yang lebih banyak adalah di rumah atau di luar sekolah. Maka ketika ada siswa atau siswi berakhlak buruk atau kurang ajar kepada orang lain, jangan sekali-kali menjatuhkan permasalahannya kepada guru, mengatakan gurunya tidak mengajarkan akhlak. Padahal gurunya senantiasa berakhlak mulia, mengajarkan akhlak yang baik pada siswanya, tapi karena ada sesuatu hal yang di luar guru itu yang bisa diakses oleh siswa atau siswi sekarang ini, ya kita bisa menyaksikan adanya munculnya akhlak-akhlak yang di luar kemampuan atau didikan guru, ya kan? Seperti perundungan, masya Allah, perundungan ya yang dilakukan oleh sesama siswa, sehingga ada seorang siswi atau siswa yang hampir bunuh diri karena malu dan sebagainya. Nah, ini adalah belum pernah terjadi sebelum era digitalisasi, era teknologi. Nah, sejak munculnya era digitalisasi, teknologi yang canggih ini, komunikasi yang canggih ini, kok muncul perilaku-perilaku yang sepertinya saya yakin itu tidak pernah diajarkan oleh guru manapun, sekolah manapun. Oleh karenanya, dalam menyikapi perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, tantangan guru semakin berat. Jadi setiap hari guru itu senantiasa memikirkan bagaimana anak-anak ini memiliki nilai-nilai yang baik, baik itu mata pelajarannya memiliki nilai yang baik, akhlaknya baik, kemudian pergaulannya baik, dan sebagainya. Dan itu adalah tujuan daripada cita-cita dari seorang guru. Saya bisa merasakan dulu ketika dulu mengajar, betapa anak-anak kita itu
adalah aset yang tak ternilai. Anak-anak didik kita adalah aset tak ternilai. Mereka ketika usia SD itu betul-betul bagaikan sutra yang suci, putih, bersih. Dan itu sangat baik untuk ditanamkan aspek-aspek keilmuan, moralitas, bahkan religiusitas, ya, keagamaan. Seperti saya awalkan tadi bilang, saat yang paling mudah untuk membentuk generasi itu menjadi generasi yang hebat adalah ketika masa-masa kecil. Karena masih fitrah, suci, masih bersih. Dan itu mudah untuk kita tanamkan sifat-sifat yang baik, ya. Keimanan, kesolehan, ketaatan, kesopanan, ya. Dan inilah yang sangat kita harapkan generasi-generasi di usia-usia dini, ya. Dari SD, TK, SD itulah masa-masa yang sangat mudah untuk dibentuk. Alhamdulillahnya sekarang ini anak-anak, ya, orang-orang tua itu sudah pandai memilah, ya kan, dari mulai TK, bahkan prasekolah pun, pra-TK pun mereka masukkan anak-anaknya ke dalam sekolah-sekolah yang mengajarkan keagamaan. Ya, sejak kecil sudah dilatih kedekatan anak ini kepada agama. Ini bagus sekali. Sehingga begitu sekolah SD sudah mulai bisa baca Al-Fatihah dan sebagainya. Ini sangat baik sekali. Karena memang tidak ada lagi yang bisa mencetak anak-anak lebih baik, lebih soleh, kecuali aspek-aspek agama yang masuk. Aspek agama masuk. Nah, kalau dulu kita paginya sekolah SD, siangnya madrasah, malamnya pengajian atau baca Quran di kampung-kampung itu, sehingga nggak ada waktu untuk apa, bermain media sosial. Kan zaman dulu tidak ada, sehingga betul-betul zaman dulu itu melahirkan generasi-generasi yang memang luar biasa dalam hal akhlak, agama, ilmuwan, ya kan. Nah, namun kecanggihan teknologi sekarang ini justru harusnya lebih melompat, ya, melompat kepada pengetahuan skill yang lebih hebat lagi, ya. Sehingga hasil didikan generasi Z sekarang ini harusnya lebih jauh melampaui yang lama, apapun, ya, dalam segi dunia, dalam segi ilmu akhirat, ilmu agama, ya. Maka tepat sekali di hari guru ini kita sama-sama sebagai orang tua harus senantiasa mengajarkan kepada anaknya memuliakan guru, menghormati guru, karena itulah saat yang tepat seorang murid untuk mendapatkan keberkahan. Ketika murid itu menghormati gurunya, maka keberkahan ilmunya pun akan Allah berikan, sehingga ilmunya mengantarkan dia, bisa menyampaikan dia kepada apa, keselamatan di dunia dengan cita-citanya tercapai, dan mengantarkan dia keselamatan kepada akhirat karena akhlaknya tertata dengan ilmu yang dia dapatkan dari para gurunya. Untuk itu sama-sama kita kirimkan sholawat kepada Rasulullah SAW agar keberkahan ilmu yang kita miliki Allah tambahkan, dan agar kepada para guru-guru kita yang sudah mengajarkan, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan umurnya dan ilmunya. Dan semoga kita pun sama-sama semuanya menjadi anak-anak atau orang-orang yang sangat ta'zim kepada gurunya, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, bahkan agama kita. Selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Yuk sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu
mau